duit itu cuma ada di fashion show, di dunia catwalk. Oke. Pikir Adit emang dunia fotografi di foto cover tuh duitnya ada. Kalau kita bikin penyelenggaraan acara, gedung masih bisa tutup atau bisa hancur. Krisis dunia sinetron dari weekly jadi stripping kejar tayang. Harga dari selangit tiarap merangkak-rangkak ditawar sama produser. Bismillahirrahmanirrahim. Robbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo guys, hari ini gua alhamdulillah artinya dipersilakan sama seorang aktor yang buat gua pribadi aja. Ini pertama kali gua suka itu pertama kali gua waktu sekolah SMA. Itu pertama kali ngeliat beliau itu di salah satu judul sinetron, kalau nggak salah itu judulnya Carmilla. Itu kurang lebih tahun ya 2000-an lah, 2000-an. Gua ngeliat beliau itu salah satu aktor yang paling gua suka. Ya hari ini alhamdulillah gua kedapatan dan dipersilakan untuk wawancara beliau yang mengisahkan dari perjalanan awal beliau dari pertama kali masuk entertainment sampai menjadi aktor sampai saat ini yang masih intens. Ya inilah Bang Arik nih salah satu. Bang Adit, apa kabar? Baik, Bang. Apa kabar? Baik, Bang. Bang, pengen tahu dong, lo mungkin bisa bersharing dari awal perjalanan pertama kali lo masuk ke dalam dunia entertainment itu awalnya tuh seperti apa gitu loh, Bang? Aku sapa guys dulu ya semua, Ya. senang berada di sini. Suatu kehormatan buat saya, apalagi tadi aduh terlalu disanjung. Aku merasa itu judul Carmilla tahun Yeah. tepatnya 98 tayang sebenarnya 98. ya, 2 tahun dari 2000 berarti. Tapi awal muasalnya itu dari dulu itu adalah saya itu adalah pengisi suara Unyil Bun Bun tahun 86. Boneka Unyil itu jadi pengisi suara di keluarganya Melani, jadi Bun Bun. Wow. Dari situ Teddy jadi si Endut, terus dia jadi Unyil. Jadi saya sama Teddy saat itu. Jadi saya mengenal namanya dunia panggung sandiwara itu karena kita keliling bikin operet Unyil ke daerah. Itu perkenalan saya jadi kelas 6 SD tuh ya, kelas 1 SMP. Terus sama 2 tahun gitu suaranya pecah, saya pun dipecat, bukan jadi pecat. Harus pas berhenti suaranya tiba-tiba ngebas. Kalau Bun Bun tuh anak kecil, anak TK, nah ada. Terus udah saya punya pengalaman lagi diajak almarhum papa saya karena dia sutradara produksi Covina itu namanya Keluarga Rahmat, tuh booming banget di TVRI. Kalau pasti ada yang kenal, kalau era kita tuh kenal kan Bu Subangun yang galak banget itu, yang dahsyat banget itu. Nah, itu ibunya Teddy dan itu tante saya juga, ada kakaknya mama. Nah, dari situ saya main berapa episode. Nah, dari situ masih belum ada ketertarikan dunia entertainment, saya enggak. Belum apa sih, saya tuh cuma jalan karena papa seorang sutradara, that's it, cuma ikut walaupun ada nilai suksesnya, walaupun kecil-kecilan ikut, tapi saya nggak merasakan, nggak ada passionnya gitu loh, nggak ada kebanggaan. Kan ada orang kerja karena bangga ya, bangga jadi artis. Nah saya itu bingung, saya nggak ada rasa. Kalau nggak ada rasa banget, nah gitu. Terus saya nggak ikut apa-apa lagi, nggak masuk satu SMA, teman sekelas saya, ada nama teman baikku, ada Helmi waktu itu dan kawan-kawan memperkenalkan remaja-remaja, di mana majalah remaja itu juga ada di rumah saya. Cuma saya juga tidak ada ketertarikan, jadi lihat majalah. Gak tau kenapa gerak itulah saya bilang langkah ya, memang akarnya itu dari almarhum papa, emang di seni ya. Tiba-tiba teman-teman bisa tuh ya sekelas udah ikut apa sih bener ikut, yaudah bikin foto tuh ogah-ogahan pakai kamera pocket, ngirim ke majalah mode saat itu tahun
89. 89. Dari tahun 89 jadi majalah mode. Ya udah, dilala saya jadi finalis. Oke. Saya bukan pemenang. Saya nggak pemenang. Pemenangnya ada teman. Angkatannya Ponco juara 3 tuh, Ponco Bono kan. Dan saya finalis. Cuma di saat itu saya termasuk salah satu yang tertinggi. Nah, di model, nah saya tiba-tiba dapat passion saya tuh. Wih, kok seneng sama dunia fotografi, modeling, dunia yang berbeda, walaupun saya itu objek gitu kan. Oke. Nah, dari situ saya di dunia entertainment saya mulai terkenal, tapi di kalangan fashion dulu. Satu persatu, akhirnya dari tahun 89 saya berhasil menjadi top model di tahun 94. Saya jadi top model 94, saya berangkat Singapura, saya jadi top model di Asia Southeast Asia Tenggara. Home base-nya itu di Singapura. Saya bolak-balik aja Singapura, Malaysia, Indonesia, karena 3 itu yang paling besar ya. Paling besar. Saya ke Bangkok terlalu jauh dan nggak suka, terlalu ngeri buat saya. Jadi saya home base saya Singapura saat itu. Udah saya berjalan hingga saya tiba-tiba harus stop vakum karena kita semua Indonesia mengalami yang namanya resesi tahun 97 kan, 98. Ya, awal krisis moneter Itu kan nganggur. Kita kan model cowok tuh kan ibarat kita kan ini bro, aksesoris kalau di dunia fashion untuk lucu-lucuan, ada cowoknya. Fashion kan industri fashion yang menguasai perempuan. Model-model wanita tetap di jalan. Nah, jualan wanita lebih banyak daripada laki-laki. Itu boleh bilang vakum. Tapi dari model itu baru abang ngerasain yang namanya kebanggaan dari ya dunia entertainment itu. Saya ikut iklan saya waktu itu ada iklan pasta gigi saya booming asal muasalnya. Saya ikut jumpa fans kemana-mana semuanya. Kalau ibarat kata saat itu dengan teman baik saya saat itu ya Thomas Jorgi, Arisya Saleh, Cornelia Agatha, Cut Mini, rombongan mode ini, Wiwit segala itu, rombongan mode itu bukan sekedar kebanggaan karena kalau terpilih menjadi model saat itu karena kan medianya sempit. Jadi sangat selektif untuk bisa masuk ke sebuah majalah remaja itu orang itu wow udah kayak apa sih juga nggak nyangka dan dilala saya juga orangnya masih plain saat itu. Saya belum merasakan sih orangnya lambat banget untuk bisa oh ya, it's something ya, ini sesuatu ya hidup gue. Begitu saya lambat banget, saya tuh orangnya alhamdulillah gak geeran lah ibarat kata gitu. Saya malah malu, karena saya bukan pemenang kan. Tapi dengan proses saya jadi model itu, saya ternyata, saya model banget gitu loh. Ya ibarat kata saya masuk gedung-gedung ditutup tuh udah hitungan 10 jari mah lebih kali. Ibarat kalau kita ke daerah bikin show, bikin apa tuh gedung pasti tutup. Saking padatnya yang datang kan pengunjung kan kayak gitu-gitu. Jadi kayak begitu dan akhirnya ada termasuk saya dan teman-teman saya itu yang ikonik di remaja saat itu tahun awal 90-an yang benar-benar ikonik. Kalau kita bikin penyelenggaraan acara gedung masih bisa tutup atau bisa hancur cuma fashion show dari cuma fashion show loh. Ya, kan kebayang kan jadi penyanyi saya juga berarti penyanyi hebat banget ya. Kita kan cuma model gitu kadang-kadang kalau orang lihat temen cuma model bisa gini ya berarti kalau penyanyi lebih hebat jadi aktor lebih hebat dan itu masih belum bikin saya tertarik. Saya sebenarnya pengennya dunia panggung belajar nyanyi bro saya nggak ini jelek-jelek pernah kursus nyanyi 1,5 tahun saya pengennya jadi penyanyi saya pengennya panggung bukan depan kamera. Terus momen ada satu momen yang akhirnya abang sampai bisa nerima masuk ke dalam aktor itu ada momen apa tuh bang? Krisis moneter. Orang saya udah persiapan gak ada duit. Momennya gak ada duit. Jadi gini kan saya nganggur 1 tahun loh krisis moneter itu. Modeling tuh hancur untuk cowok. Gitu, benar-benar hancur. Karena ini kebalik ya. Dunianya model di dunianya nggak tahu kenapa cuma di Indonesia duit itu cuma ada di fashion show di dunia catwalk. Pikir ada emang dunia fotografi di foto cover tuh duitnya ada bro. Foto fashion di majalah paling kalau yang berjam-jam atau apa paling iklan advertorial baru ada duitnya. Emang foto cover duitnya sorry ya emang mereka bayarnya pantas? No, mereka nggak ada yang pantas secara kerja yang berjam-jam yang mereka gila-gilaan bayar itu di catwalk sebenarnya. Uangnya banyak, catwalknya banyak itu. Terus saya bisa istilahnya saya bisa beli mobil, bisa nyicil apartemen di catwalk dengan cuma jalan doang ibarat kata seperti itu. Karena krisis moneter.
Gak ada kerjaan, saya udah persiapkan diri ke Perancis. Bodohnya, ya kan saya bodoh atau memang itu jalannya, saya belum tuh persiapkan secara finansial itu, jadi mesti rupiah nih tabungan. Dolar udah 18.000. Itu berarti Saya mau berangkat ke Paris saat itu, saya mau home base saya mau pindah ke Milan kalau nggak Perancis. oke. Itu loh, mungkin negeri ini masih cinta sama saya nggak boleh kemana-mana. Aduh, duitku segini, aduh hancur ya. Dilalah gini-gini dapat tawaran casting Oke. Carmilla itu. Oke. Jadi lihat itu karena Teddy duluan di sinetron. Jadi banyak-banyak teman saya yang umurnya jauh lebih muda. Yang saat itu mereka udah duluan sinetron, bisa 2 sampai 5 tahun duluan daripada saya. Oke. Gitu. Sama Teddy aja, Teddy lebih intens di ini acting. Aduh, saya terima nggak Carmilla, saya nggak bisa acting. Bener-bener kalau you bilang film itu bagus, saya memberikan sosok tersendiri di Carmilla, istilahnya ya alhamdulillah. Tapi saya kalau nonton lagi Carmilla, aduh. Oke lah. Oh, berarti Carmilla itu memang sinetron pertama abang ya? Iya, karena memang pertama kali saya ingat banget itu waktu itu saya masih SMA bang, kelas 3. Kelas 3 pertama kali waktu itu malam lah saya nonton tiba-tiba. Ya karena kan memang sebelumnya sinetron Carmilla itu kan sudah dibuatkan versi film ya sebelumnya, memang Betul. ceritanya luar biasa gitu kan. Begitu didaur ulang dijadikan sinetron, saya ngelihat ada ya sosok abang lah yang mainnya kok cool, teraniaya gitu kan yang buat saya. Dan ya itu yang saya bukan penonton sinetron bang waktu itu, tapi memang sinetron itu yang keren mainnya nih, ini siapa ya gitu, yang pada akhirnya setiap hari tuh bang nonton ngeliat gitu loh. Ya menurut saya ya itu kesan pertama kali saya ngeliat abang gitu loh. Kira gitu. Itulah ya itu jalan hidup ya, jalannya keadaan di suatu masa ya. Kita saat itu kan kita misi weekly, persiapan sinetron juga dengan well konsep, semua konsep dengan baik. Walaupun saya juga pendatang baru, walaupun saya datang di entertainment bukan sebagai pendatang baru, saya sudah punya kedudukan saat itu di dunia entertainment. Nama sebagai seorang model, saya masuk di sinetron Carmilla ya, jadi seperti itu posisinya. Cuman saya tertolong, acting saya juga tertolong karena sutradaranya, lawan main saya Paramitha Rusady sama Teddy Syah, kayak gitu juga. Ada Nova Eliza masih kecil, gitu. Jadi benar-benar ngebantu banget buat saya yang saat itu, yang sebenarnya di dunia modeling itu sudah ada yang namanya tanpa disadari pembelajaran acting. Kita bicara nih acting, adanya silent act. Jadi model nggak bisa seorang jadi model cuma bawa kulit ya, istilahnya bawa kulit dan badan untuk ke depan sebuah pemotretan atau sebuah fashion show kayak begitu. Tapi kita juga harus berakting. Jadi itu yang banyak juga mungkin yang menjembatani saya untuk menjadi seorang aktor. Jadi dari modal itu cukup menjembatani saya aja untuk bisa saya percaya diri saat itu, walaupun nervousnya setengah mati gitu kan dari Carmilla. Ya oke, setelah Carmilla saya senang produksi itu mendapat penghargaan. Nah dari situ ya ternyata ya tawaran masuk ya dari sinetron, lanjut sampai sekarang. Dapat judul demi judul, saya dilalah kok dapat judul, rata-rata dapat penghargaan walaupun saya bukan peran utamanya. Tapi produksinya itu produksi bagus. Itu yang saya mau bicarakan. Produksi bagus tuh saya bilang itu sangat sangat berharga buat saya. Memiliki buku, saya bukan sekedar saya tampil, tapi saya juga tampil berada dalam sebuah produksi yang well konsep. Sutradaranya, dari kostumnya, colornya ya itu karena weekly. Itu kalau sekarang kan sudah kerja tayang ya, rasanya juga beda. Itu terus suka dukanya bang, suka duka pengalaman pahit pada saat ya suka duka lah perjalanan untuk abang dari judul ke judul sampai sekarang itu, ada gak sesuatu yang nggak bisa abang lupa gitu loh? Boleh dibilang nggak ada. Kalau duka itu nggak ada. Nggak ada. Paling kalau nggak ada kerjaan berarti duit nipis. Dukanya. Aduh, ini kok judul nggak jalan-jalan nih. Ada kapan jalan nih?
Gini, Ya. ini fun banget. Saya merasakan kehidupan saya fun sekali. Saya rasa juga teman-teman artis juga sama. Itu sebenarnya fun karena kita bekerja berprofesi dengan minat dan bakat yang kita miliki kan. Oke. Nah dari situ saya mulai muncul ketertarikan untuk benar-benar dunia acting seru ya, lebih seru ya. Kedua, saya modelingnya kan nggak putus, bukan cuma dari aktor. Jadi saya bisa double tuh saya kerja. Waktu saya diisi jadi modeling, saya tetap di modeling dan di acting saat itu karena saya belum terlalu padat kan syutingnya karena masih weekly. Jadi saya menghabiskan sisa umur saya yang katanya karir modeling itu kan cuma karir yang jangka pendek ya. Ya apalagi di Indonesia. Lewat kita umur 30-an tuh udah berat ibarat kata seperti itu. Tapi saya jalanin aja, saya jaga ya diri saya supaya jalan itu balance. Saya dapat pengimbang terus dari modeling sama acting semaksimum yang bisa saya lakukan, semaksimum keadaan yang bisa saya terima. Saya jalani itu modeling sama acting. Dan acting itu saya rasakan juga dikit demi dikit saya punya rasa passion. Mulai tertantang good acting seperti apa, bagusnya acting seperti apa. Dan rival saya yang bikin saya merasa merupakan kompetitif itu justru adik saya Teddy. Ya, secara positif saya lihat komen-komennya, ada yang suka sama Arik, suka sama Teddy. Kenapa orang sukanya di Teddy apa? Orang suka di saya atau apa tidak sukanya di saya apa? Orang suka sama aktor ini apa? Aktor ini sukanya di sini. Orang nggak sukanya di saya seperti apa dalam acting kayak gitu. Jadi saya ada perjalanan itu, apalagi saat itu almarhum masih hidup kan papa kan ya. Jadi banyak sekali dari papa tuh yang kasih masukan ke saya, ke Teddy, kasih masukan plus minus. Kalau minusnya saya adalah saya terlalu dipikirin. Hebatnya Teddy, dia pakai rasa. Hebatnya Teddy dan tipe-tipe aktor yang seperti kayak Teddy itu, dia benar-benar udah instingnya sangat tinggi. Dia nggak pakai menganalisa terlalu dalam gini-gini, dia main dengan insting lebih berat, lebih cepat menguasai ya, lebih cepat. Kalau saya, ntar dulu, saya punya ini kronologis begini, udah keganggu tuh. Ini kayak gini-gini udah, harus begini, saya terlalu dipikirin. Saat itu actingnya sangat dipikirin. Walaupun produksi saya sendiri, yang saya jalani sendiri tuh dapat penghargaan cukup banyak gitu ya, secara produksi, saya merasa masih belum puas. Terus terjadi krisis kedua, krisis dunia sinetron. Dari weekly jadi stripping kejar tayang. Harga dari selangit tiarap merangkak-rangkak ditawar sama produser. Aduh, tuh honor. Saya kalau curhat sama teman-teman yang selatan, iya dulu susah banget, iya ya, mau honor sampai merangkak-merangkak gitu ya. Iya kita kayak barang grosiran Mangga 2. Kayak kita kena gila acting dianggap barang grosiran Mangga 2. Istilah saya saat itu tidak mau terima job. Nah saya tuh termasuk dari beberapa teman-teman yang termasuk idealis, nggak cuma muncul aja, store wajah di TV, enggak seperti itu. Karena saya udah kesentuh, jiwa saya tuh udah kesentuh seninya. Saya merasa saya bukan model lagi, beda. Kalau model saya bisa lah, ibarat kata saya dengan fisik saya atau gini-gini. Tapi ini di dunia seni acting itu beda. Seninya acting tuh di mana? Dan ke situ itu benar-benar yang jeleknya adalah itu kan tergantung semua itu mood pemain nggak dijaga rusak acara ibarat. Ya kan, mood nggak dijaga rusak tayangan kayak gitu. Jadi saya terima produksi gimana yang seneng di hati, yang seneng ceritanya kayak gitu ya. Udah terjadi krisis kedua, saya belum terima keadaan. Dengan keadaan di sini saya belum terima. Tahun 97 alhamdulillah masih dapat weekly, ya masih dapat gebukan roket. Dari situ saya berangkat ke Amerika. Saya menenangkan diri di Amerika. Gaya orang menenangkan ini yoga ya di sanggar gitu ya. Ke Amerika ya. Yoga di hotel gitu. Dia menenangkan diri di Amerika. Saya ambil sekolah acting school di sana, acting for TV dan film. Di Amerika pada dasarnya untuk ya escape dan cari pengalaman, karena saya pikir gini, uang itu akan habis. Dengan sikap saya mengambil sikap demikian, saya tidak mau nerima sembarangan itu kan, selektif banget ya, persaingan juga banyak, artis tuh banyak, produksinya dikit, artisnya gejibun, produksinya PH-nya sedikit, produksinya sedikit. Wah saya nggak mau nih uang, saya pingin uang tuh habisnya dengan sesuatu gitu. Jadi saya habiskan uang saya ke Amerika untuk ambil sekolah ke sana.
Sama ini bang, sekarang boleh gak berbagi tips buat penonton nih, gimana caranya abang menjaga secara fisik dari awal bermain sinetron kan sampai sekarang itu abang posisinya masih intens. Apa tuh bang? Terus juga secara fisik yang menurut gua pribadi pun abang masih ya awet muda bisa dibilang gitu bang. Itu apa tuh bang? Kira-kira rahasia tipsnya tuh bang?